Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miki Okta Hadiansyah, kelas 11 MIPA E, lintas minat 11 Informatika B, akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya dalam kemajuan teknologi. Yang pertama, ada pengertian. Apa itu teknologi? Apa itu perubahan sosial budaya? Apa hubungan keduanya? Apa dampaknya bagi kehidupan? Teknologi adalah sarana yang dibuat manusia untuk meningkatkan kenyamanan kehidupan manusia. Di kehidupan sekarang ini, keberadaan teknologi tidak lagi terpisahkan dengan kehidupan manusia. Semua orang menggunakan teknologi yang terus-menerus berkembang. Potensi dari perkembangan ini tidak terbatas. Memang di zaman sekarang ini sudah semua bidang menggunakan teknologi, tak terkecuali pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Salah satu bidang yang paling maju adalah bidang teknologi komunikasi. Berbagai kemajuan di bidang ini turut mendukung kemajuan peradaban menjadi era modern. Di era modern ini, teknologi semakin berkembang dan lama-kelamaan semakin modern dan mempermudah kehidupan manusia di semua bidang. Kemudian, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Perubahan budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya secara bertahap dalam jangka waktu yang lama. Perubahan ialah hal yang tidak bisa dihindari. Sejak dahulu, manusia telah mengalami perubahan berupa evolusi sebagai bentuk adaptasi dalam lingkungannya. Zaman sekarang pun tidak berbeda. Manusia terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Perubahan ini pun beragam, mulai dari perubahan skala kecil hingga perubahan kehidupan berskala masif seperti penggunaan ponsel untuk kehidupan sehari-hari. Penggunaan ponsel itu sudah di mana-mana, semua orang udah pakai, nggak peduli umurnya, jadi skalanya itu cukup besar. Nah, kemudian yang kedua ada dampak. Apa saja dampak positif perkembangan teknologi? Apa saja dampak negatif perkembangan teknologi? Apa saran terbaik untuk pengguna teknologi? Untuk bidang pendidikan, dampak positifnya adalah kita bisa mencari ilmu dari internet. Sekarang ini udah ada mesin pencarian kayak Google, Bing, atau Yahoo, atau yang lain sejenisnya. Itu mempermudah bidang pendidikan baik bagi guru maupun bagi murid juga. Kemudian dapat menuntut ilmu dimanapun. Seperti yang tadi sudah saya katakan, ponsel sudah dipakai oleh semua orang, tidak peduli umur dan dimanapun saja bisa, selama ada koneksi internet. Kemudian guru dan murid dapat berkomunikasi tak peduli jaraknya. Nah, komunikasi ini bisa lewat aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, atau mungkin juga bisa video call seperti Zoom dan Google Meet. Yang berikutnya adalah hemat biaya. Biasanya kita jika di sekolah, kita biasanya akan biaya misalkan ojek 10.000 dan 10.000 lagi untuk pulang. Selain itu akan ada uang jajan dan makanan. Nah, jika kita sekolah online, biayanya pun akan dihemat karena kita hanya membayar tentang internet. Kemudian ada bidang komunikasi. Yang pertama, mendekatkan yang jauh. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, kita bisa melakukan video call atau chatting melalui Line dan WhatsApp. Kemudian memererat tali silaturahmi. Ini sama seperti poin sebelumnya. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dimanapun saja. Yang ketiga, dapat memberikan informasi kapanpun dan dimanapun. Ini menggunakan ponsel dan koneksi internet, kita bisa memberitahu semua orang yang kita mau
tentang sesuatu informasi yang penting. Seperti ada grup angkatan yang memberitahu tentang event-event yang akan diselenggarakan oleh sekolah dan pengumuman tadarus pagi dan sejenisnya. Kemudian ada bidang transportasi, mempermudah perjalanan. Nah, mempermudah perjalanan ini karena berkembangnya bidang-bidang transportasi seperti pesawat yang makin maju, banyaknya kendaraan umum, dan ada juga Gojek atau Grab Bike yang mempermudah kita kemana-mana. Dapat pergi kemanapun. Dengan Gojek kita bisa menentukan destinasi dan langsung menunggu drivernya datang. Kemudian menggunakan aplikasi ojek online, keamanan kita terjamin. Aplikasi ojek online tersebut akan dipertanggungjawabkan keamanannya oleh korporasi yang mengepalainya, seperti Gojek dan Grab. Kemudian di bidang ekonomi, adanya online shop mempermudah perdagangan barang. OL shop ini seperti Lazada dan JDID atau sejenisnya, mempermudah promosi barang, jasa, atau lokasi wisata melalui iklan online. Iklan ini biasanya ada di mana-mana, ada iklan di YouTube, iklan di website, dan iklan di televisi juga bisa. Kemudian membuka lapangan kerja baru. Dengan adanya online shop yang makin berkembang, terkadang kita pengen memperluas radius OL shop kita. Jadi kita akan mencari pekerja baru. Nah, hal tersebut membuka lapangan kerja baru bagi orang yang belum bekerja. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif di bidang pendidikan ialah yang pertama, menyalin tugas dari internet. Hal ini cukup sering dilakukan karena lengkapnya informasi di internet dapat disalahgunakan. Ilmu yang kita dapatkan jadi bukan membantu kita belajar, melainkan mempersulit kita belajar karena kita hanya menyalin, bukan mempelajarinya. Kemudian menjadi malas. Perkembangan teknologi, ada game dan sejenisnya, hiburan yang menyenangkan. Kita menjadi malas belajar dan tugas kita ada yang terlupakan atau hal-hal lain yang terjadi. Yang terakhir, maraknya menyontek. Saat ujian online, menyontek adalah hal yang sulit dihindari karena guru tidak bisa memerhatikan kita secara langsung karena adanya jarak. Kemudian bidang komunikasi. Hal negatif di bidang komunikasi yang pertama adalah menjauhkan yang dekat. Maksudnya adalah dengan maraknya ponsel, laptop, dan sejenisnya, kita jadi malas berinteraksi dengan orang yang di dekat kita. Kemudian malas berinteraksi secara langsung. Kita terlena dengan aplikasi chatting seperti Line, jadinya kita malas berbicara secara langsung dengan mengobrol. Kemudian ketergantungan ponsel. Ponsel sekarang ini sudah dimanapun menggunakan, banyak juga yang menyalahgunakan. Kemudian bidang transportasi. Dengan berkembangnya transportasi akan ada masalah berupa kemacetan karena banyaknya kendaraan yang diproduksi menyebabkan ramainya kendaraan di jalanan. Kemudian ada polusi udara. Polusi udara ini dampak dari banyaknya kendaraan yang menumpuk, dan hal ini akan merusak udara dan lapisan ozon. Nah, rusaknya lapisan ozon akan menyebabkan pemanasan global. Kemudian di bidang internet, ada banyak kejahatan-kejahatan seperti cybercrime. Cybercrime seperti penipuan juga ada. Lalu ada juga cyberbully. Karena ini di internet, kita tidak tahu siapa yang membuli kita, dan ada banyak sekali orang yang dapat melihat kita. Oleh karena itu, bullying anonimusnya terjaga. Oleh karena itu, mereka berani membuli karena tidak akan terkena masalah. Kemudian juga ada pornografi. Hal ini sudah banyak sekali di internet.
Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Sekian, terima kasih. Ingat, teknologi adalah pisau bermata dua. Jika kita menggunakannya dengan bijak, kita akan mendapatkan dampak positifnya. Tetapi jika kita menggunakannya secara sepele, kita akan mendapatkan dampak negatifnya. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.